I believe in God the Father Almighty, maker of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. The third day he rose again from the dead. He ascended into heaven. And is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Kini, setelah kita melihat pengesahan ilahi terhadap gereja yang menjadikan gereja itu penting dan berotoritas, serta melihat konsep bahwa gereja itu kudus bagi Allah, kita siap untuk membahas topik ketiga kita, fakta bahwa gereja itu am atau universal. Pembahasan kita tentang istilah am akan dibagi menjadi 3 bagian. Pertama, kita akan memberikan definisi dari kata am. Kedua, kita akan melihat ciri am dari gereja yang kelihatan. Dan ketiga, kita akan beralih kepada ciri am dari gereja yang tidak kelihatan. Mari kita mulai dengan definisi kata am. Seperti yang kita katakan dalam pelajaran sebelumnya, kata am berarti universal, atau mencakup semua orang Kristen di dalam semua jemaat. Kata am, atau dalam bahasa Inggris Catholic, merupakan terjemahan dari kata Latin Catholicus, yang berasal dari kata depan Yunani kata, dan kata sifat holos yang berarti utuh atau lengkap. Kata ini bukanlah rujukan kepada gereja Katolik Roma. Sebaliknya, kata ini merupakan deskripsi dari kesatuan yang ada di antara sebuah gereja yang dengan setia mengikut Kristus. Dalam pelajaran-pelajaran sebelumnya dari seri ini, sudah pernah dibahas bahwa bentuk pengakuan iman rasuli yang kita miliki sekarang berkembang dari kredo-kredo baptisan gereja mula-mula. Pada saat kredo-kredo dari gereja mula-mula ini ditulis, beberapa gereja Kristen di seluruh dunia belum bersatu di bawah pemerintahan gereja yang tunggal dan mencakup semuanya. Jadi, ketika pengakuan iman rasuli berbicara tentang ciri am dari gereja, yang dimaksudkan bukanlah suatu organisasi dari semua jemaat Kristen. Sebaliknya, yang dimaksudkan adalah kesatuan Roh Kudus yang ada di antara semua gereja Kristen yang sah, tanpa melihat perbedaan organisasional kita. Pada tahap ini, di dalam sejarah, kata am bersifat inklusif. Kata am ditujukan untuk memperluas nama gereja kepada setiap jemaat Kristen. Gagasan ini sejalan dengan ajaran Paulus dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 2, di mana ia menuliskan suratnya demikian. Kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus, dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus dengan semua orang di segala tempat, yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Di sini Paulus menunjukkan bahwa berbagai jemaat Kristen di Korintus yang disebutkannya secara kolektif sebagai jemaat di Korintus merupakan bagian dari gereja yang lebih besar yang mencakup semua orang yang memanggil nama Kristus dimanapun mereka tinggal. Pada pertengahan abad ketiga, Cyprianus dari Kartago mulai menekankan peran para uskup atau imam dalam mendefinisikan gereja. Dalam tulisannya yang berjudul Epistle 68, ia mengungkapkan hal ini. Yang disebut gereja adalah orang-orang yang dipersatukan dengan sang imam. Gereja yang am dan satu, tidak terpotong atau terbagi-bagi, tetapi sesungguhnya terhubung dan direkatkan oleh semen yang adalah para imam yang saling menyatu. Bagi Cyprianus, kesatuan gereja berakar pada kesatuan rohaniwan dan pelayanannya. Saat pandangan ini mulai berkembang, orang-orang Kristen juga mulai mengakui kesatuan gereja di dalam kesatuan pemerintahannya. Gereja adalah organisasi tunggal yang hadir di mana-mana di seluruh dunia, karena para uskup dan para imamnya hadir di seluruh dunia. Namun bahkan sampai saat ini pun, kata am dimaksudkan untuk menjadi inklusif, melingkupi semua orang dan semua jemaat yang dipanggil dengan nama Kristus dan yang setia kepada doktrin-doktrin tradisional gereja.
Meskipun begitu, gereja kemudian menjadi terbagi-bagi karena adanya perpecahan. Sebagai contoh, pada tahun 1054 Masehi, Gereja Katolik Roma mengekskomunikasi gereja-gereja Ortodoks Timur, dan Gereja Ortodoks Timur mengekskomunikasi Gereja Katolik Roma. Pada saat itu, gereja-gereja ini mulai menggunakan kata am dengan pengertian eksklusif yang baru, dengan menekankan bahwa gereja mereka sendiri yang am atau universal, masing-masing bermaksud untuk menunjuk gerejanya sebagai satu-satunya gereja yang valid dan mengecam gereja-gereja yang menjadi lawannya. Belakangan, dalam kebangkitan reformasi abad ke-16, kebanyakan gereja Protestan melakukan pendekatan yang berbeda. Pada dasarnya mereka kembali kepada makna asli dari pengakuan iman tersebut dengan mengacu kepada makna inklusif yang sebelumnya dari kata am. Sejalan dengan Alkitab, sekaligus pengakuan iman rasuli, gereja-gereja Protestan mengakui kesatuan roh yang sama-sama dimiliki oleh semua gereja Kristen di bawah Kristus yang adalah kepala gereja, dan mereka mengakui bahwa kesatuan ini bisa dipertahankan, bahkan tanpa solidaritas di dalam bidang pemerintahan gereja, dan tanpa kehilangan kontribusi-kontribusi positif yang diberikan oleh masing-masing denominasi mereka. Mengakui ciri am dari gereja di dalam dunia modern berarti mengakui validitas dari setiap gereja yang mempertahankan doktrin-doktrin yang diakui dalam pengakuan iman rasuli. Semua orang Kristen di dalam semua gereja yang setia ada di bawah kepemimpinan Kristus sebagai kepala perjanjian, dan semua orang percaya yang sejati diberkati dengan karunia-karunia Roh Kudus. Dan karena alasan ini, kita seharusnya rindu menikmati karunia-karunia dari setiap orang Kristen yang sejati di dalam setiap gereja yang setia. Dan kita seharusnya bersedia melayani berdampingan dengan mereka sebanyak mungkin. Dengan mengingat definisi dari kata am ini, mari kita melihat bagaimana gereja yang kelihatan bisa disebut am. Ketika kita menggabungkan pengertian kita tentang kata am dengan pengertian kita tentang gereja yang kelihatan, kita bisa mendefinisikan gereja am yang kelihatan sebagai satu persekutuan sedunia dari semua orang yang ada dalam perjanjian dengan Allah di bawah kepemimpinan Kristus sebagai kepala. Jelaslah persekutuan ini adalah persekutuan dalam kesatuan roh, dan bukan kesatuan pemerintahan gereja. Tidak ada satupun denominasi yang pemerintahannya meluas kepada semua jemaat Kristen. Sebaliknya, kesatuan dari gereja yang kelihatan didasarkan pada fakta bahwa setiap gereja ada di dalam perjanjian dengan Allah yang sama dan ada di bawah kepemimpinan perjanjian dari Kristus yang sama. Secara historis, gereja yang kelihatan telah menelusuri ciri amnya dengan berbagai cara. Di dalam beberapa tradisi, hal itu ditelusuri lewat pemerintahan gereja. Gereja meluas saat jemaatnya berlipat ganda, saat pendeta yang baru ditahbiskan dan ditumpangi tangan oleh mereka yang sudah menjadi pendeta. Tetapi secara umum, kaum Protestan telah menekankan bahwa kesatuan seluruh gereja bertumpu pada iman kita kepada Kristus dan karya Roh Kudus, bukan pada suksesi para pendeta atau imam yang ditahbiskan. Karena alasan ini, jemaat-jemaat yang baru bisa muncul di mana saja terdapat kesatuan roh, di mana saja orang-orang yang ada di dalam perjanjian dengan Allah berkumpul di dalam nama Kristus. Orang-orang Protestan bersikeras bahwa gereja yang kelihatan adalah gereja yang am, karena gereja itu ada di mana saja terdapat orang-orang yang ada dalam perjanjian dengan Allah, di bawah kepemimpinan Kristus sebagai kepala dalam kesatuan roh. Salah satu masalah yang paling umum yang banyak dihadapi oleh orang-orang Kristen pada masa kini adalah dalam hal mengetahui gereja manakah yang harus mereka terima sebagai bagian dari gereja Kristus yang am atau universal. Di sebagian besar belahan dunia, ada begitu banyak jenis gereja yang mengaku sebagai gereja Kristen, sehingga membuat orang-orang Kristen yang bermaksud baik seringkali jatuh ke dalam salah satu dari dua ekstrim. Mereka terlalu membuka diri dan menerima gereja manapun yang mengaku sebagai gereja Kristen, atau mereka menolak semua, kecuali jemaat atau denominasi mereka yang didefinisikan secara sempit. Satu solusi yang bermanfaat untuk kesulitan ini dapat ditemukan dalam 3 tanda tradisional dari gereja. Tanda-tanda ini dirumuskan oleh John Knox pada abad ke-17 di Skotlandia, tetapi tanda-tanda ini mewakili pemikiran dari banyak gereja Protestan pada zamannya. Pada dasarnya, tanda-tanda ini memampukan orang-orang Kristen untuk membedakan antara jemaat yang asli dari gereja am yang kelihatan dengan jemaat yang palsu. Tanda-tanda gereja mutlak diperlukan untuk menemukan di mana gereja berada. Karena pada kenyataannya,
Apa saja bisa menyebut dirinya gereja? Pada masa krisis teologis yang serius, seperti dalam reformasi di abad ke-16, pertanyaannya adalah, di manakah gereja yang sejati bisa ditemukan? Dan karena itu, para reformator misalnya mendefinisikan dengan paling seksama tanda-tanda gereja dengan mengatakan, bukan tanda yang dipasang di depannya, bukan arsitektur bangunannya, tetapi pertama-tama, apakah ada pemberitaan firman Allah? Di mana saja terdapat pemberitaan yang benar akan firman Allah, di situ terdapat gereja. Di mana saja ketetapan-ketetapan dan sakramen-sakramen dijalankan dengan benar, di situ terdapat gereja. Tanda-tanda selanjutnya termasuk, khususnya disiplin gereja. Karena memahami bahwa tanpa tanda disiplin itu, kemurnian gereja dikorbankan. Dan karena itu gereja pada akhirnya dikorbankan dalam hal integritas dan identitasnya. Mari kita melihat masing-masing dari ketiga tanda tradisional dari gereja Am yang kelihatan, dimulai dengan pemberitaan firman Allah. Tidak ada gereja atau denominasi yang memiliki suatu klaim eksklusif terhadap kepemilikan, penafsiran, aplikasi, atau proklamasi firman Allah. Beberapa gereja dan denominasi mengakui memiliki hak eksklusif untuk menerjemahkan dan mengajarkan Alkitab. Beberapa gereja mengaku memiliki pencerahan khusus yang menjadikan pengertian mereka akan Alkitab lebih benar daripada yang lainnya. Tetapi tidak ada gereja yang secara sempurna memperlihatkan satu pun dari tanda-tanda itu, termasuk pemberitaan firman. Allah telah memberikan Alkitab kepada semua gereja yang kelihatan, dan Ia telah memberikan Roh Kudus-Nya kepada semua gereja yang kelihatan untuk menolong kita memahami Alkitab. Kita melihat hal-hal ini dalam ayat-ayat seperti 1 Timotius pasal 3 ayat 15, dan Ibrani pasal 4 ayat 11-13, dan pasal 6 ayat 4-6. Terlebih lagi, kitab suci menasihati seluruh gereja yang kelihatan untuk membaca, memahami, dan mengajarkan firman Allah seperti yang kita lihat dalam Matius pasal 28 ayat 20, 1 Timotius pasal 4 ayat 17, dan 2 Timotius pasal 2 ayat 15, dan pasal 3 ayat 14-17. Tanda kedua dari gereja adalah pelaksanaan yang benar dari sakramen baptisan dan perjamuan kudus. Sakramen-sakramen ini adalah milik dari seluruh gereja yang kelihatan, bukan hanya milik dari satu denominasi atau denominasi lainnya. Setiap jemaat memiliki hak istimewa dan tanggung jawab di dalam gereja yang kelihatan untuk melaksanakan sakramen menurut kitab suci. Kita melihat hal ini dalam perintah amanat agung untuk membaptis dalam Matius pasal 28 ayat 19 dan dalam ajaran Paulus tentang baptisan dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 13-17. Kita juga melihatnya dalam ketetapan Yesus tentang perjamuan kudus dalam Lukas pasal 22 ayat 15-20, di mana Tuhan menunjukkan bahwa perjamuan itu ditujukan bagi seluruh kerajaannya, bagi semua orang yang ada di bawah kepemimpinan perjanjiannya. Perikop-perikop seperti inilah yang membuat sebagian besar gereja Protestan mengakui dan menemukan sakramen dari gereja-gereja serta denominasi-denominasi lain. Tanda ketiga dari gereja Am yang kelihatan adalah disiplin gereja yang formal, seperti ekskomunikasi jemaat atau excommunication. Tidak ada orang Kristen yang menikmati pelaksanaan disiplin gereja yang formal, khususnya ekskomunikasi jemaat. Dan ini telah seringkali membuat gereja menghindari penggunaan disiplin formal. Tentu saja, sikap panjang sabar juga merupakan perintah Alkitabiah, seperti yang bisa kita lihat di dalam perumpamaan tentang gandum dan ilalang yang ditemukan dalam Matius pasal 13 ayat 24-30. Meskipun demikian, disiplin tetap diperlukan. Ada saatnya ketika dosa seseorang itu menimbulkan begitu banyak masalah, sehingga harus ditangani lewat disiplin. Khususnya ketika dosa itu membahayakan gereja dan reputasinya. Di saat seperti ini, disiplin dimaksudkan untuk melindungi gereja, sekaligus membawa orang yang berdosa itu kepada pertobatan. Dasar Alkitab untuk disiplin formal dapat ditemukan dalam ayat-ayat seperti Matius pasal 16 ayat 19 dan pasal 18 ayat 18, dalam Yohanes pasal 20 ayat 23, dan dalam Titus pasal 3 ayat 10. Dan kita juga melihat pelaksanaannya dalam perikop seperti 1 Korintus pasal 5 ayat 1-13. Karena seluruh gereja yang kelihatan adalah milik Kristus dan mewakili Dia di bumi, penting bagi setiap bagian dari gereja yang kelihatan untuk melindungi umat Kristus dan membela kehormatannya melalui pelaksanaan yang benar dari disiplin gereja.
tanda-tanda gereja masih penting untuk kita pikirkan pada masa kini. Tanda-tanda itu menolong kita untuk memastikan bahwa jemaat kita sendiri tetap berada di dalam lingkup gereja am yang kelihatan, yang ada di dalam perjanjian dengan Allah, di bawah kepemimpinan Kristus, Sang Kepala Gereja. Tanda-tanda ini juga menolong kita mengenali para pemalsu dan para musuh gereja, sehingga kita bisa memperingatkan orang Kristen untuk menjauhi kelompok-kelompok semacam ini, dan supaya kita bisa memberitakan kepada dunia bahwa kelompok-kelompok yang palsu ini tidak mewakili Tuhan kita dan Injilnya. Tanda-tanda itu juga bisa mendorong kita untuk bekerja melintasi garis denominasi saat kita terlibat dalam pelayanan. Ketika kita mengakui bahwa tubuh Kristus tidak terbatas pada gereja atau denominasi kita, tetapi meluas secara universal ke seluruh dunia dimanapun Injil Kristus diberitakan. Kita bisa didorong untuk menerima semua orang yang merupakan bagian dari gereja yang kelihatan. Kini setelah kita melihat natur am dari gereja yang kelihatan, mari kita membahas beberapa hal yang menunjukkan ciri am atau universal dari gereja yang tidak kelihatan. Ketika kita menggabungkan pengertian kita tentang kata am dengan pengertian kita tentang gereja yang tidak kelihatan, kita bisa mendefinisikan gereja am yang tidak kelihatan sebagai semua orang dari segala zaman yang telah dipersatukan dengan Kristus untuk keselamatan. Seperti yang telah kita katakan, gereja yang tidak kelihatan adalah subbagian dari gereja yang kelihatan. Sehingga benar juga bahwa semua orang di dalam gereja yang tidak kelihatan ada di dalam perjanjian dengan Allah di bawah kepemimpinan Kristus sebagai kepala gereja. Tetapi untuk dapat membedakan gereja yang tidak kelihatan, definisi kita hanya difokuskan pada apa yang membedakannya dengan gereja yang kelihatan. Meskipun ada banyak cara untuk memahami ciri am dari gereja yang tidak kelihatan, kita hanya akan berfokus pada dua ciri saja. Yaitu pertama, gereja yang tidak kelihatan itu universal, karena hanya ada satu juru selamat. Dan kedua, gereja yang tidak kelihatan itu universal, karena hanya ada satu agama yang sejati yang bisa membawa kita kepada juru selamat itu. Mari kita pertama-tama memperhatikan konsep bahwa hanya ada satu juru selamat. Alkitab dengan jelas mengajarkan bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya juru selamat yang tersedia bagi umat manusia. Dialah satu-satunya yang pernah memiliki kuasa untuk menyelamatkan kita, dan satu-satunya yang akan bersedia untuk menyelamatkan kita. Seperti yang Petrus tekankan dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Yesus Kristus telah selalu menjadi satu-satunya juru selamat yang tersedia bagi manusia. Tuhan kita sendiri menyatakan kebenaran ini dalam Yohanes pasal 14 ayat ke-6, ketika Ia mengucapkan kata-kata ini. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Mengapa Yesus adalah satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita? Karena juru selamat haruslah manusia yang sempurna sekaligus Allah yang sempurna. Dan Yesus harus menjadi manusia yang sempurna untuk bisa menggantikan kita, untuk bisa menjadi korban persembahan untuk kita, untuk bisa menjadi pengganti kita. Dan Yesus adalah satu-satunya yang bisa menggenapi peran itu. Dan, tentu saja, hal ini telah dipersiapkan selama sejarah penebusan, ketika Allah menunjuk singa dari Daud untuk menjadi Mesias dari Allah, untuk menjadi yang diurapi. Dan Yesus adalah Sang Raja yang agung, yang akan datang sesudah Daud. Dan Yesus memegang jabatan ini. Dan karena itu, seluruh perjanjian lama menyiapkan kita untuk kedatangan Yesus. Jadi, Yesus adalah satu-satunya yang memenuhi kriteria untuk menyelamatkan umatnya sepenuhnya dari dosa. Yesus adalah juru selamat orang Presbyterian, orang Baptis, dan orang Anglikan, dan orang Metodis, dan orang Lutheran, dan orang Katolik Roma, dan orang Ortodoks Timur, dan orang-orang yang ada di dalam setiap denominasi lain dari gereja yang kelihatan. Hanya ada satu gereja yang tidak kelihatan, karena semua orang yang diselamatkan dipersatukan kepada Kristus yang sama, kepada juru selamat yang sama. Dialah sumber dari kesatuan kita, dan karena Dia sendiri tidak terpecah belah, maka kita pun tidak terpecah belah. Konsep kedua yang berhubungan dengan fakta bahwa gereja yang tidak kelihatan adalah gereja yang am atau universal, adalah bahwa hanya ada satu agama sejati yang bisa membawa kita kepada Kristus. Penting untuk disadari bahwa kekristenan terutama bukanlah suatu sistem keselamatan, tetapi suatu relasi perjanjian dengan Allah. Maksudnya tidak seperti agama lain,
Kekristenan pada dasarnya bukanlah suatu metode untuk memperoleh keselamatan. Sebaliknya, kekristenan adalah relasi antara Allah dengan umatnya. Ya, iman merupakan sarana yang amat sangat penting untuk menempatkan kita dalam relasi yang benar dengan Allah. Tetapi pertanyaan besarnya adalah, identitas apakah yang Anda miliki saat Anda berdiri di hadapan Allah? Apakah Anda adalah warga negara yang setia dalam kerajaan Allah? Ketika Allah melihat Anda, apakah Ia melihat seseorang yang tersembunyi di dalam darah perjanjian Kristus? Atau, apakah Anda adalah warga negara dari kerajaan para musuhnya? Apakah Anda adalah orang yang berdiri di hadapan Allah dengan jasa Anda sendiri, yang karenanya harus membayar penalti atas dosa Anda sendiri? Sayangnya, orang-orang yang ada dalam agama palsu adalah para anggota dari kerajaan musuh. Mereka bukanlah bagian dari umat perjanjian Allah, dan karenanya mereka bukanlah milik Kristus dan tidak bisa menjadi milik Kristus. Hanya kekristenan yang bisa memberikan kepada kita jalan masuk kepada Sang Juru Selamat. Itulah sebabnya kekristenan Alkitabiah menyangkal kemungkinan bahwa orang bisa diselamatkan melalui agama-agama lain, sekalipun orang-orang itu atau agama-agama itu tampaknya memiliki tujuan yang baik. Seperti yang kita ketahui, ada banyak agama non-Kristen yang kadang-kadang disebut agama-agama besar di dunia, karena jumlah penganutnya dan karena pengaruhnya. Dan seringkali ditanyakan, jika ada orang yang bukan orang Kristen, tetapi yang dengan setia terlibat dalam salah satu dari agama-agama besar lainnya di dunia ini, mereka adalah para pengikut yang setia dari doktrin dan praktek agama tersebut. Jika mereka tulus dalam praktek mereka, akankah mereka masuk surga meskipun mereka tidak mengakui Kristus? Mungkin mereka bahkan belum pernah mendengar tentang Kristus. Alkitab memiliki pandangan yang jelas tentang hal itu. Dalam Yohanes pasal 14 ayat ke-6, Yesus bersikap eksplisit dalam menghadapi situasi spesifik ini. Ia berkata tentang dirinya, "Akulah sang jalan, akulah sang kebenaran, akulah sang kehidupan." Dan jika itu masih belum cukup jelas, ia melanjutkan kata-katanya, "Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Karena anugerah umum Allah, kita melihat segala macam kebaikan dalam kehidupan manusia, apapun agama yang mereka percayai. Tetapi kita juga melihat kejahatan yang besar di dalam kehidupan manusia. Dan jika kita mengakui kekudusan Allah dan kejatuhan umat manusia, kita menyadari bahwa untuk datang ke hadapan Allah dan memiliki hubungan dengan Dia, ada jauh lebih banyak yang dibutuhkan ketimbang sekedar perilaku etis. Kita tidak pernah bisa melakukan apapun untuk menyenangkan Allah di dalam kondisi kita yang berdosa. Dan karena itu kita membutuhkan seorang penebus dan seorang juru selamat, bukan sekedar praktek religius. Dan Yesus adalah satu-satunya yang menyediakan jalan untuk membangun kembali relasi dengan Allah. Seperti yang telah kita katakan, para anggota yang masih hidup dari gereja yang tidak kelihatan biasanya tercakup di dalam gereja yang kelihatan. Karena alasan ini, banyak teolog telah menekankan bahwa keselamatan secara umum tidak mungkin didapatkan oleh orang-orang di luar gereja yang kelihatan. Maksudnya, jika seseorang bukanlah bagian dari gereja yang kelihatan, orang tersebut tidak memiliki kesempatan umum untuk diselamatkan. Bapak Gereja Mula-Mula Cyprianus yang hidup pada tahun 200-258 Masehi memberikan penjelasan ini dalam makalahnya yang berjudul On the Unity of the Church. Siapa saja yang dipisahkan dari gereja dan bersatu dengan seorang wanita pezinah, dipisahkan dari janji-janji gereja. Sama halnya, orang yang meninggalkan gereja Kristus tidak bisa memperoleh upah-upah dari Kristus. Orang itu adalah orang asing, orang yang najis, seorang musuh, orang yang tidak memiliki gereja sebagai ibunya, dan tidak bisa lagi memiliki Allah sebagai bapaknya. Di sini Cyprianus sedang memberikan argumen untuk menentang mereka yang telah meninggalkan gereja yang kelihatan. Dan yang ia maksudkan adalah bahwa Anda tidak bisa memasuki gereja yang tidak kelihatan untuk menerima upah-upah dari Kristus, kecuali Anda juga adalah bagian dari gereja yang kelihatan. Argumen ini konsisten dengan apa yang telah kami katakan tentang gereja yang kelihatan yang ada dalam perjanjian dengan Allah. Faktanya adalah bahwa keselamatan itu sendiri merupakan berkat dari perjanjian Allah. Kita melihat hal ini dalam Yeremia pasal 31 ayat 31-34, Lukas pasal 1 ayat 69-75, Roma pasal 11 ayat 27, Ibrani pasal 7 ayat 22-25, dan di banyak ayat lainnya. Sebagai satu contoh saja, dengarlah kata-kata Yesus dalam Lukas pasal 22 ayat 20, sementara ia menetapkan perjamuan kudus. Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu.
Pada malam ketika ia ditangkap, Yesus berkata bahwa darah yang akan dicurahkannya dalam pendamaian untuk dosa-dosa kita akan menjadi suatu perjanjian. Dengan kata lain, keselamatan di dalam darah Kristus hanya diperoleh melalui perjanjiannya. Karena perjanjian Allah diadakan dengan gereja yang kelihatan, keselamatan umumnya datang melalui gereja yang kelihatan. Ini terjadi ketika orang-orang di dalam gereja yang kelihatan menjadi percaya, atau ketika gereja yang kelihatan mendapatkan petobat melalui penginjilan. Tentu saja, kadang-kadang orang juga diselamatkan di luar interaksi apapun dengan gereja. Tetapi ketika hal ini terjadi, penting untuk dipahami bahwa sesuatu yang tidak biasa sedang terjadi. Sesuatu yang luar biasa. Karena gereja yang tidak kelihatan bersifat universal, hanya mereka yang setia kepada perjanjian Allah yang bisa diselamatkan. Tidak ada pengharapan bahwa orang-orang dari agama-agama lain akan berhasil masuk ke surga dengan menjadi orang-orang yang baik menurut standar dari agama mereka sendiri. Kita harus menginjili. Kita harus memberitakan kepada manusia tentang satu-satunya juru selamat. Kita harus membawa mereka ke dalam satu-satunya komunitas perjanjian, kerajaan Allah di bumi, dan mengajar mereka untuk mengasihi dan menaati Tuhan dan Rajanya. Ciri am dari gereja yang tidak kelihatan merupakan suatu penghiburan yang besar bagi kita semua yang diselamatkan. Itu merupakan solidaritas kita di dalam Kristus. Tetapi hal itu juga merupakan suatu peringatan yang mengerikan kepada semua orang yang belum datang kepada Kristus.